itu karantina, tetapi kalau pesanan kan kita masih ada rutin, karena kita kan masuk ke rumah sakit untuk pasien itu kan masih ada rutin. Permintaan masih ada, cuma memang turun karena kondisi saya sendiri kondisi bingung ya, mau seperti apa, kayak gitu. 14 hari saya dikurung, terus mau seperti apa. Setelah 14 hari baik, saya kumpulkan karyawan masih tetap mau kerja. Nah, karyawan masih tetap mau kerja, oke, kalau mau tetap kerja berarti sekarang aturannya beda. Akhirnya karyawan kita inapkan semuanya, mau tidak mau semuanya kalau mau kerja ya harus menginap, seperti itu. Nggak boleh ada yang keluar masuk pulang ya? Ya, tidak ada yang keluar masuk. Itu pun yang keluar masuk masih ada, saya hanya sopir dan sales saja yang bisa keluar masuk. Itu pun saya batasin. Sopir dan sales itu saya batasin. Jadi sopir dan sales hanya mereka ngirim-ngirimkan paket, tapi sales yang lain itu semuanya berubah. Jadi untuk packing pesanan-pesanan luar kota. Alhamdulillah 14 hari itu banyak berpikir saya. Sebetulnya apa sih? Kita harus paham dulu, Mi. Kita harus paham apa kelemahan kita dan apa keunggulan dari kita pribadi. Sebenarnya itu yang harus paham dulu. Jadi itu yang di saya itu, kalau saya bilang di Blejeti ya, saya punya kelemahannya apa sih, baik untuk produk ataupun karyawan atau apa gitu. Keuntungannya itu saya paham dulu. Setelah paham, akhirnya bisa bangkit, produksi masih bisa seperti biasa, tidak turun. Mulai nih bahan baku naik, semua bahan baku mulai naik, tetapi daging itu tidak naik. Itu masih aman di saya. Tadinya daging sudah minta naik karena yang saya gunakan kan hanya daging yang super. Yang nomor 2 dan yang lainnya tidak kita gunakan. Daging sudah minta naik, tapi kita nego. Ternyata mereka kewalahan untuk menjual daging nomor 2 dan seterusnya. Tetelan, jeroan, itu mereka sulit membuangnya. Nah, akhirnya dari beberapa ini nih, saya harus bangkit. Saya harus jadi lokomotif untuk teman-teman yang lain seperti itu. Banyak Purbalingga, banyak teman-teman yang mengeluh produk mereka ada di toko-toko, tapi disuruh retur semua, Bu Irma, karena toko kan tutup, banyak yang tutup. Iya. Beberapa teman cerita kayak gitu, ada yang memang mereka mau jujur, ada yang enggak. Akhirnya saya bikin kuesioner itu untuk mengetahui sebetulnya teman-teman UKM di Purbalingga itu masih berapa persen sih yang masih bisa jalan gitu. Saya berapa masuk, ada masuk, setelah masuk ini mereka mau seperti apa gitu. Akhirnya produk-produk mereka itu saya minta dikirim ke outletnya Abon Koki. Setelah dikirim ke outlet Abon Koki, jadi selama ini kan pembelian kami untuk luar kota justru malah meningkat, Ibu Irma. Semenjak malah COVID itu, yang awalnya kita turun itu sampai 15%, justru semakin kesini, semakin COVID tambah rame, semakin digoreng tambah enak, semakin tambah rame juga Abon Kokinya. Sampai sekarang ada peningkatan sekitar 80% untuk produk koki, dan saya masih bisa menambah karyawan sampai 8. Saya masih bisa menggandeng teman-teman karyawan. Saya masih bisa gandeng produk teman-teman itu yang
produk-produk UKM mereka dimasukkan sebagai bonus. Jadi beli abon koki minimal 1 kilo, itu saya masukkan bonus produk-produk teman-teman UKM. Begitu. Setelah pemesan ini biasanya mereka akan repeat. Jadi satu-satunya produk teman-teman itu pun kita tercatat, si A waktu itu dapat bonusnya apa, nanti dia repeat order dia dapat apa, seperti itu terus. Nah, dari seperti itu mereka dapat mereka akhirnya Bu pesan abon lagi. Nanti saya pesan yang lainnya, produk selain kopi gitu. Ada juga Bu, Ibu selain produk-produk kopi, ada apa lagi? Seperti itu. Nah, setelah yang seperti itu, permintaan di bawah 1 kilo itu banyak sekali, sampai kita itu kewalahan. Karena sebelumnya kita memang tidak menangani 1 kilo pemesanan, kita tidak menangani. Jadi minimal itu 2 kilo. Kita sebelum COVID, itu kita hanya menerima yang 2 kilo ke atas, di bawah itu kita tidak terima. Tapi justru karena ada COVID kita turunkan, karena permintaan banyak dari luar kota Bu, kita mau dimakan sendiri kalau 8 bungkus, dan itu pun kita kayak paksa Bu Irma, kalau kamu mau beli saya 1 kilo, ya saya layani gitu. Tapi kalau iya, mantap. Kalau tidak, saya belikan ke reseller kami gitu. Jadi di abon kopi itu banyak reseller mereka yang menangani kalau kita sudah tidak bisa, kita berikan ke reseller. Dan reseller itu kalau untuk yang di Purbalingga, itu kebanyakan mereka itu single parent atau yang KDRT. Jadi saya kan punya anak-anak yatim itu, orang tuanya itu mereka yang karena kondisi saat ini mereka sudah tidak bisa bekerja yang lain, akhirnya mereka untuk jadi resellernya itu. Jadi kayak misalnya pesanan masuk ke saya, Mbak mau nggak ini terima kirim, seperti itu. Nanti kita kasihkan nomornya, mereka yang ngurusi, karena kalau yang di bawah 1 kilo ke atas itu repot sekali. Mereka yang mau ngopeni itu mereka justru. Nah, itu sekitar ada 15 awal itu 15 orang, sampai saat ini ada sekitar 25-an. Nah, itu selain dari yang reseller yang sudah jalan sebelum abon koki. Nah, yang produk-produk teman-teman UKM pun sekarang juga mereka masih jalan mengikuti jalur distribusinya abon koki sampai ke Kalimantan. Ini yang kita masih belum kirim itu ke Papua Nugini. Kita masih belum bisa kirim. Karena pengiriman yang ke sana itu belum ada pesawat yang berangkat sampai ke sana. Jadi pengiriman yang belum ada. Terus untuk supplier sendiri kita bantu Bu Irma. Kita ambil dagingnya, kita bikin bakso. Saya jual baksonya dapat bonus kaldu sapi. Kaldu sapi itu dari godogannya daging untuk abon. Nah, saat ini memang orang-orang itu lebih senang dapat apa, bonus apa, kayaknya seperti itu. Yang bakso itu beli bakso, bonusnya kaldu sapi. Mereka dapat kaldunya, mereka nambahin bumbu sekedarnya bisa dapat bakso kuah kan, bakso kuah sudah tinggal konsumsi untuk keluarga seperti itu. Nah, menarik itu. Ya, jadi sekarang baksonya ya jalan kenceng, terus produk koki sendiri yang tadinya saya produksi setiap hari kan produksinya abon sapi.
kering kentang, dan yang 3 produk itu kita produksinya bergantian. Kita bergantian. Karena ada COVID seperti ini, justru sekarang produksinya bareng-bareng. Saat produksi, akhirnya juga semakin diperlebar, perlengkapan perang pun akhirnya juga ditambah sekarang. Jadi sekarang selain tempat produksi yang mambrah-mambrah orang produksi, yang meja apa kita akhirnya bikin juga baru, karena kan teman-teman yang dari Knalpot sebetulnya salah satunya juga kan karena teman-teman Knalpot di Purbalingga itu semuanya tidak ada pemasukan sama sekali, padahal dulu Purbalingga itu pemasukan terbesar itu dari Knalpot. Ya, dari Knalpot dan Bulu Mata. Nah, Bulu Mata sekarang karyawannya itu Bulu Mata banyak. Itu Bulu Mata Purbalingga udah ekspor. Ya, karena Korea kan banyak sekali pabrik bulu mata di sini. Semuanya banyak besar, Bu Irma. Tidak bisa. Knalpot pun sama seperti itu. Akhirnya perputaran uang di Purbalingga kan semakin sedikit. Ya. Karena produk teman-teman UKM sendiri juga lebih banyak mereka berputar hanya dibeli di orang-orang Purbalingga. Oke. Nah, yang salah satunya yang membuat saya bagaimana caranya produk teman-teman itu bisa keluar untuk menarik uang dari luar masuk ke Purbalingga. Seperti itu. Oke. Alhamdulillah, beberapa teman-teman yang tadinya bahasanya digendong abon koki seperti itu yang tadinya sudah mulai tiarap, sekarang mereka sudah mulai bangkit. Nah, harapannya teman-teman yang ini sudah mulai bangkit, mereka pun akan menggeret teman-teman yang lain. Berapa banyak Kak di sana yang akhirnya Mbak Novi geret? Sekitar 25 lebih. 25 lebih. 25 ya? Oke. Sekarang mereka sudah mulai produksi walaupun masih tatih, minimal mereka sudah siaplah karyawan-karyawannya di rumah kan, sudah mulai separuh sudah mulai berangkat. Nah, minimal ini bergerak ya sekarang ya. Minimal mulai bergerak ya. Memang kondisi saat ini ini di sana udah bergerak UKM-nya. Jadi kemarin malah nambah karyawan karena bagian packing kan bagian packing akhirnya mereka kepuntal dan packing, terus yang produksi tadinya sehari cuma 2 produk, sekarang harus sehari 4 produk itu harus produksi semuanya seperti itu. Karena kalau tidak misalnya kok pesennya abon dan produk 4 produk koki gitu, yang 3 sudah siap, yang 1 belum siap, akhirnya numpuk di pesanan kayak gitu. Nah, akhirnya nambah karyawan. Awal kita masih berani nambah karyawan, Bu Irma. Tapi mulai deket-deket ke sini, yang positif di Purbalingga sudah semakin banyak juga yang mudik. Saya mau nambah lagi, saya sudah takut, tidak berani. Karena takutnya yang ini malah jadi ketambahan 1-2 itu. Iya. Lebaran ada beberapa yang pulang mudik, ada yang enggak mudik. Jadi kemarin kita sholat Id bareng-bareng yang enggak pulang. Terus hari kedua karyawan sudah minta, Bu, produksi lagi, Bu. Saya ya senang-senang aja, biasanya libur seminggu. Jadi akhirnya
Lebaran ketiga sudah mulai produksi lagi. Sambal pecel, kering kentang, tapi abon belum produksi karena memang pasokannya belum mereka belum mulai lagi seperti itu. Oh. Oke. Jadi sekarang udah mulai produksi lagi nih. Hari ketiga sudah produksi, Bu. Hari ketiga. Kalau untuk pesanan parcel, alhamdulillah juga masih Lebaran kemarin tidak ada perubahan sama tahun-tahun yang lalu, masih banyak juga pesanan parcelnya. Ya, aku melihat di FB-mu lancar jaya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. malah nambah ini karyawan. Malah nambah karyawan aku lihat. Ya betul ya, kemarin sempat akhirnya ini karena yang pesan abon itu kemarin ada dari kementerian. Nah, saya nggak tahu kalau itu dari kementerian. Saya kirim, setelah dikirim terus dia bilang, Bu terima kasih ya ada bonus-bonusnya seperti itu. Terus saya bilang, ya memang ini salah satu kami untuk teman-teman UKM, seperti itu. Akhirnya banyak cerita, wah Bu, ini bisa untuk cerita ke teman-teman yang lain, seperti itu. Akhirnya saya diundang untuk jadi pembicara di Semesko sama kementerian, ada beberapa kementerian, itu sempat ya untuk sharing-sharing sesama KM. Terus terang kondisi saat ini kita pernah mengalami krisis-krisis yang lain, Bu Irma. Krisis yang tahun 2008 saya malah nggak ngerasa kalau itu sedang krisis seperti itu. Nggak kerasa. Oh ternyata ini krisis toh, karena nggak ngerasa. Kalau yang sekarang memang beratnya kondisi kita nggak bisa kemana-mana gitu. Kita hanya berpikir di rumah. Jadi memang betul-betul kewarasan berpikir itu memang penting sekali gitu. Soalnya kita blank, bingung kita mau apa, terlalu banyak masukan-masukan yang negatif tentang corona, tentang ini itu. Wah, benar-benar takut. Jadi ada beberapa grup yang saya keluar karena bahasnya seperti itu. Jadi takut sendiri. Kita nggak bisa berpikir sehat, kita akhirnya nggak bisa berpikir saya harus ngapain gitu. Saya sebetulnya bisa apa seperti itu. Akhirnya setelah kita mengetahui apa sih intinya di situ, kita mengetahui apa sih kita, apa kekurangan kita, apa yang bisa masih bisa ada, karyawan ada, SDM-nya ada, modal kita pasti cukup untuk kita menghitung sampai berapa bulan seperti itu. Kita benar-benar hitung betul. Setelah itu baru kita melangkah. Kita apa? Ini yang new normal ini yang masih kita berpikir meraba-raba seperti apa ini nantinya. Pasti akan berbeda lagi. Iya. Sistemnya berbeda. Sebelum dan setelah itu pasti akan berbeda lagi. Itu Bu Irma. Yang penting sih memang dalam situasi seperti ini memang kita harus berpikir jernih ya, harus berpikir jernih, tidak ketakutan tapi tidak menggampangkan. Nah, karena kalau ketakutan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita ngegampangin, ya namanya bunuh diri. Sama ngebunuh massal itu nanti gitu loh. Dampak merugikan diri sendiri sama merugikan orang lain. Harus berpikir jernih, harus berpikir bagaimana
bagaimana betina. Memang sih ini lebih yang paling berat sih di antara 9 angka dan 8 UKM nggak kena gitu loh. Pelaku usaha kecil nggak kena. 98 yang kena perusahaan-perusahaan besar. Nah, aku sih senang memang kita misinya juga bagaimana kita membantu yang lain. Mbak Novi melakukan memberdayakan UKM lokal di sana. Terus Mbak Rini juga, Mbak Rini tuh dari dodolan furniture. Ya Mbak Rin, dari dodolan furniture, terus switch, jadi dodolan macam-macam ya Mbak. Nanti sharing ya, gitu loh. Sama Mbak Hanan juga aku minta sharing ya Mbak Hanan. Nggak banyak orang yang berani untuk melakukan pivot memang. Untuk melakukan merubah cepat langkah itu banyak orang yang ya bisnis gua nggak jalan gitu loh. Atau terus kena PHK, aku kena dirumahkan. So what's next? Cuman kita mengeluh kok dirumahkan, bisnis sepi atau apapun yang lain, ya nggak akan jalan. Bu Lina juga penjualan malah cihuy itu Bu Lina tuh ayam tuh sama bebek tuh. Ya Bu Lina ya? Alhamdulillah. Ayam sama bebek malah cihuy dia. Alhamdulillah. Pokokan kowe meneh ora wae Cina nek kopi ngono ku. Mbak Bu Lina, cerita dong Bu Lina. Habis Bu Novi dari Abon cerita ayam. Cerita ayam apa cerita bebek? Ya cerita ayam apa cerita bebek dah. Kenapa ya? Jelas sih, saya memang sebelumnya memang mau persiapan untuk menyambut Ramadan ya. Biasanya Ramadan juga nikahan luar biasa. Jadi sebelum ada COVID itu saya udah tambah tambah properti, gitu. Udah beli barang karena bentar lagi puasa nih pasti permintaan meningkat. Tapi ternyata sebelum dan itu ada COVID, itu langsung naiknya tuh luar biasa yang sampai kewalahan banget ya. Tapi alhamdulillah bahan baku semua lancar. Yang aku suka tuh cabai itu ya, biasanya 70 jadi 25.000 tuh luar biasa. Turun ya? Ya. Cabai usahanya suka. Cabai turun banget. Taninya biasanya cabai lebaran kan naik ya Bu ya? Ya, biasanya puasa itu cabai tuh tinggi ya. Semua iya, tinggi. betul. Alhamdulillah, sambal tuh cabai murah banget. Terakhir 20.000 malah sekilo ya Bu ya? 20.000. Sama seperti Mbak Novi, biasanya saya juga produksi itu hari ini bebek, besok ayam. Sekarang nggak bisa, harus sama-sama. Iya. Cabai 20.000 sekilo. Sekilo 20.000. Wow. Murah banget memang. Itu sempat kita ini banget. Wow. Di Purbalingga lebih murah itu Bu. Cabai. Purbalingga berapa Bu? Cabai? Di Purbalingga itu sampai 11.000. Astaga. Ya. Kasihan banget ya petani cabainya ya. Malah teman-teman. Aku Ya. kasihan sama petani. Iya betul, kasihan banget gitu loh. Ya. Biasanya mereka lebaran panen gitu kan. Ini harga 11.000, 20.000. Anak pertama, turunnya kasihan. Aku sampai ya Allah kasihan banget. Tapi kalau nggak dibeli lebih kasihan lagi. Ya ampun, dia kasihan Langsung buat petaninya kreasi sih. sambal aja Bu. Iya. Harga turun mumpung ya Mbak ya. Iya. Bu Lina.
Jadi tapi emang produksi kejar-kejaran, betul kata Mbak Novi ya, satu-satu. Jadi sehari itu 3 macam, 4 macam. Yang biasanya hari ini bebek, besok ayam, besok sekarang ajar semua, sehari 4 macam. Oh. Ya. Lina nambah karyawan berapa Bu Lina kemarin? Sebetulnya tadinya saya karyawan total ada 6, untuk produksi 3. Nah, sekarang yang produksi tambah 2, jadi 5 untuk produksi. Jadi admin sama ini lain gitu. Oh, oke. Kapasitas sekarang sehari 200, yang sehari 200 sampai 250 ekor. Baru ini cek kayaknya 3 bulan. Sehari sekitar 200. 200, kalau dipaksa 250 kalau lagi banyak pesanan. Oke, good. Ya ternyata nggak secara pemikiran di luaran ya gitu. Cuman kalau saya melihatnya yang karena balik lagi ini adalah tentang bagaimana kita berpikir sih ya, pola pikir. Jadi yang banyak itu malah justru kalau aku lihat, karena teman-teman juga banyak teman-teman di daerah, para rajin, ya yang benar-benar stuck dalam situasi sekarang ini, gitu loh. Iya. Perajin itu banyak perajin, terus kayak teman-teman kayak yang tadi Mbak Novi cerita gitu loh. Kalau Abon Koki nggak coba narik juga kan mereka kan akhirnya menunggu. Betul nggak Mbak Nov? Ya Mbak Nov ya? Karena mereka kalau tidak ditarik dari toko Bu Irma, karena kan mereka kebanyakan jual. Kalau tidak ditarik itu expired, setelah itu mereka hanya akan dibakar atau dibuang. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi sebelum sampai expired mereka tarik dulu, itu masih bisa masih rodok mending, bisa ditawarkan ke teman-teman online ataupun ada yang justru semakin seperti ini orang-orang semakin kreatif seperti itu. Benar. Ya. Masa pandemi ini malah justru saya banyak menolak reseller. Banyak sekali reseller baru yang saya tolak. Sampai kemarin, Ibu, ini sudah selesai Lebaran, saya masih bisa jadi reseller enggak nantinya? Karena ada 25 reseller baru yang memang mereka harus jalan, kan Bu Irma, mau tidak mau mereka harus jalan. Nah, kalau saya akhirnya fokus untuk memperbanyak reseller, takutnya produksi daging kiriman juga lagi tersendat, takutnya akhirnya malah mempengaruhi yang lainnya, seperti itu. Jadi saya bilang nanti kalau misalnya sudah stabil seperti biasa, baru kita jadi reseller seperti itu. Permintaan abon pun dari pemerintah untuk sembako banyak Bu Irma. Banyak sekali. Kalaupun saya mau penuhin, saya bisa penuhin. Tapi yang lainnya kan akhirnya berhenti. Itu dilema saya. Saya akan mengambil. Di penjualan, reseller nggak bisa jalan karena semua produksi terfokus untuk bantuan sembako gitu ya. Bantuan sembako, betul. Semuanya akan terfokus ke sana. Yang ini akhirnya nanti berhenti. Itu yang akhirnya dilema bagi saya. Lebih baik saya tidak menerima yang tawaran dari pemerintah, tapi saya masih banyak yang lain yang mereka memang hidup menggantungkan dari itu. Aplaus. Hebat. Itu akhirnya, alhamdulillah, ya saya yakin semakin banyak kita memberi, Allah akan beri kemudahan. Saya pasti yakin itu sudah janji. Janji Allah itu sudah pasti. Alhamdulillah banyak pesanan-pesanan, terus akhirnya juga yang tadinya membeli, akhirnya mereka merekom untuk membeli produk. Jadi
Justru yang saat COVID ini yang banyak beli itu malah justru bukan pelanggan yang sebelumnya, Bu Irma. Jadi semuanya baru, banyak yang baru. Dan mereka untuk konsumsi. Karena toko-toko semuanya itu tutup. Banyak toko tutup. Padahal selama ini kan saya kirimnya ke toko-toko. Toko oleh-oleh, kemana walaupun keluar kota, mereka akan dijual lagi. Seperti itu. Nah, kondisi saat ini, toko-toko mereka tutup, yang beli itu mereka malah langsung konsumen. Iya. Dan itu banyak yang konsumen mereka, makanya mereka beli, Bu, saya hanya berdua gitu. Kalau beli langsung 4, nanti tidak habis-habis gitu. Saya tawarkan, mau nggak kalau saya ini kan ke reseller kami, ada yang mau, ada yang, Bu, kita pembelian minimal 4 dengan nomor yang ini, nomor saya, minimal pembelian 4. Ya sudah Mbak, saya ngikut aja aturannya gimana. Banyak yang seperti itu juga. Jadi akhirnya pembelian kita paksa. Ya, untuk beli 4. Berlaku iki. Karena kalau tidak seperti itu, semuanya saya terima, kasihan mereka yang ingin mendapatkan penghasilan, tetapi mereka tidak bisa, mereka produksi bagaimana, untuk makan aja susah, seperti itu. Nah, akhirnya kan di bawah 1 kilo ini banyak sekali mereka yang ngopeni. Karyawan saya masih bisa mereka untuk ngopeni yang 1 kilo ke atas. Semakin banyak pemesanan, itu semakin banyak produk teman-teman UKM yang masuk sebagai bonus. Seperti itu. Kebanyakan yang beli kan 50 bungkus, 5, seperti itu. Jadi semakin banyak bonus. Oh, jadi Mbak Novi bikin produk oleh-oleh produk UKM yang di sana jadi bonusnya ya. Bonus ya. Bonus ya. Nah, setelah mereka memang secara keuntungan saya kurang, Bu Irma. Karena keuntungan saya, kalau saya mau ambil untung, wah, kondisi seperti ini sekali kayak gitu. Karena ibaratnya keuntungan itu saya tetapi sendiri bisa seperti itu. Okay. Tapi justru cara berpikir kita kondisi seperti ini jangan cari keuntungan gitu. Tapi seperti kita itu untuk branding gitu. Jadi bonus-bonus itu mereka akan membuat mereka itu sebagai mereka kepercayaan. Oh iya, saya diberlakukan baik nih, saya pesan segini kita dapat bonus, itu seperti itu. Ya. Nah, dengan seperti itu mereka akan semakin loyal. Justru yang kita bangun itu loyalitas dari pelanggan. Betul. Karena kalau loyalitas pelanggan itu kita bangun, kondisi seperti ini, kita akan menghadapi kondisi krisis yang akan datang, kita sudah kuat berdiri. Mau digempur seperti apa kita sudah kuat. Gitu. Karena apa? Kita punya banyak pelanggan loyal yang kita butuhkan itu. Jadi krisis yang beberapa kali kita alami itu tidak berpengaruh karena yang kita bangun seperti itu. Jadi sekarang tidak untuk mencari keuntungan, tapi justru sebanyak-banyaknya untuk cari pelanggan. Karena apa? Keuntungan memang berkurang, tapi kita kan ada dana nih, yang biasanya saya pameran. Nah, dana-dana yang itu kita gunakan. Sebetulnya kita punya pos dana pameran itu ada berapa sih gitu. Jadi kondisi itu kita buka kembali. Ada uang berapa yang bisa kita gunakan seperti itu. Nah, uang kita lihat, oh pameran ini kita tidak akan ada pameran sampai minimal bulan ini. Oke, kita bulan ini ada pameran apa aja. Nah, dana-dana itu kita simpan, kita tarik. Ini dana untuk apa nih? Seperti itu. Nah, itu sama dengan kita memberikan bonus, sama saja. Itu kan kayak kita pameran nih. Kita sampel-sampel, ternyata mereka, Bu, saya pesen ini. Saya ada keuntungan lagi nih dari selain produk kopi. Seperti itu. Oke.
Lanjut, bentar. Nah, Lanjut. ini pun pameran-pameran yang ada itu masih bisa kita tarik dana yang dari situ. Terus dari sales yang tadinya kita keliling kan ada nih biaya bensin, biaya ini itu bisa masuk juga seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang kita bisa yang bisa kita alihkan, yang tadinya mungkin untuk A kita alihkan dulu untuk B seperti itu. Nah, promosinya yang tadinya promosinya pameran kita rubah promosinya untuk jadi seperti itu. Itu seperti itu Bu Irma. Jadi kayak yang keuangannya jalan ya Mbak Nov. Jalan, J. Ya. Jadi kayak misalnya nih, kayak kemarin nih Lombok Merah kan turun. Padahal petani sampai berit katanya Lomboknya turun. Padahal kita juga kan pakai Lombok Merah juga. Kemarin kita sempat sampai terputus abon pedasnya. Karena Lombok Merah pas naik ya. Permintaan abon pedasnya juga pas naik gitu. Akhirnya kita terputus. Setelah Lombok turun, akhirnya kita beli sekalian Lombok Merah banyak sekalian. Akhirnya bingung, memene piye gitu. Akhirnya cepet-cepet kita bikin rumah untuk penjemuran, penyimpanan. Kita langsung, ya jadi kalau orang bilang kayak rumah kaca ya. Jadi di belakang produksi kita bikin kayak rumah kaca untuk menjemur itu, karena kan otomatis harus segera dikeringkan. Proses, jadi ya. Kita pas butuhkan itu sudah bisa tinggal pakai seperti itu. Ya. Jadi sama yang namanya produsen ya sama kayak Bu Lina, kalau pas lagi murah langsung beli banyak ya Bu ya. Apalagi memang tahun ini kan boleh dibilang tidak semuanya naik Bu Irma. Jadi justru awal COVID itu semuanya naik bahan baku. Tapi mulai berangkat ke sini, ke tengah-tengah, justru semuanya hancur, semuanya turun. Benar. Yeah. Ini kalau setiap lebaran kayak gini seneng kayaknya ya Bu Lina ya. Coba. Ya, penjualannya sih seneng, situasinya jangan. Tapi bagus ya pemerintah tuh bahan baku tuh semua tersedia dan mudah. Ya. Lalu gitu ya, kita nggak dipersulit. Biasanya kan saat kadang-kadang bahan baku susah, sekarang walaupun semua terbatas tapi bahan baku selalu ada. Itu yang saya salut sama pemerintah. UKM tuh kayaknya jarang yang kesulitan bahan baku kalau saya lihatnya teman-teman gitu ya. Oke. Jadi dari masalah bahan baku sebetulnya nggak ada masalah sama sekali ya, nggak ada isu untuk permasalahan bahan baku segala gitu, nggak ada ya. Ada. Oke. Sebetulnya kalau kita mau lihat dalam situasi seperti ini yang menjadi isu adalah bagaimana UKM melakukan penjualan, ya. Karena terutama teman-teman yang di daerah, mungkin tadi teman-teman Mbak Novi di Purbalingga banyak fokusnya jualannya di toko oleh-oleh, titip di toko oleh-oleh gitu ya Mbak Novi ya. Udah mati sekarang. Modar. Mbak Novi, aku kapan-kapan titip dong produk frozen di sana. Boleh Bu Lina. Nah, inilah sebuah kolaborasi kan kita. Nah, toko oleh-oleh semua daerah, semua pelosok mati semua gitu loh, yang kalau di rumah saya cuma rumah produksi aja. Di rumah saya kan cuma rumah produksi aja, nggak ada showroomnya untuk jualan gitu ya. Iya, nggak ada produksi, nggak ada showroom aja situ begitu. Yang nggak apa-apa Bu Linda, pakai showroom orang aja gitu. Yang aku suka tuh gini loh,
ini pengalaman banget ya. Jadi ada teman penjualannya tuh luar biasa ya. Terus tiba-tiba, Bu Lina, saya mau jadi agen dong, berapa? Padahal selama ini saya tuh menerapkan, agen tuh kalau beli sekian udah jadi agen, nggak ada uang apa-apa. Sekarang saya pakai uang kemitraan gitu. Yang terakhir saya ada minta orang sampai 50 juta mau loh. Luar biasa. Mau jadi agen saya minta 50 juta uang kemitraan, dia mau, Mam. Luar biasa. Jadi sekarang udah bisnis modelnya udah berubah nih ya. Makanya saya bilang, saya kaget juga gitu ya. Modalnya langsung berubah ya. Nah, berarti Bu Lina mesti bikin konsep bisnis model baru nih sekarang gitu. Iya. Sekarang soalnya saya udah punya agen 2. Jadi agen sama sales, kalau reseller banyak banget sampai 2 hari setelah Lebaran tuh sampai sekarang yang banyak datang ke rumah banyak. Mau jadi reseller. Tapi saya kayaknya mau cari agen hanya 4 deh. Cukup 4, sekarang udah punya 2 agen. Jadi ngambilnya ada minimal order 100 ekor ya. Per ngambil itu sebulan tuh saya target. Oke. Iya. Iya, benar. Karena ya sekarang kalau mau dibilang produk-produk yang memang sebagai kebutuhan itu dicari ya. Orang juga males gitu, lama-lama ibu-ibu juga aduh mungkin tiap hari. Karena sekarang kalau lihat kondisinya ya, saya di rumah biasanya ada mbaknya tapi pulang hari. Sejak COVID, dia pulang ke rumah anaknya, karena saya juga nggak berani. Kalau Mbak ART pulang hari keluar masuk, saya bilang mendingan kamu istirahat dulu, tinggal di rumah anakmu di Bogor. Nah, lama-lama kan kalau masak sendiri, apalagi kalau ada anak, kalau saya mah sendiri makan apaan juga jadi deh. Jadi ya. Tapi yang ada juga saya jajan mulu di produknya teman-teman. Kulkas penuh ya, Mam ya? Kulkas saya penuh terus ya. Ika nih supply terus nih Mbak Ika ya. Jadi pengen pempes saya pesen, tinggal pesen. Mbak Rini pengen ini, pengen itu. Nah, produk-produk frozen itu memang akan menjadi sebuah kebutuhan sebetulnya sekarang, karena kita nggak tahu juga sampai, walaupun nih katanya sekarang kan akan masuk kepada new normal, tapi kan juga tetap dengan sebetulnya new normal itu malah berat kalau menurut saya, karena itu benar-benar walaupun keluar orang akhirnya akan mikir, kalau yang bisa mikir ya, aduh kalau gua keluar mesti dengan begini segala aturan kan, ya wis lah mendingan di rumah wae gitu. Akhirnya akan seperti itu gitu. Saya pun aduh, saya kalau udah keluar aja mesti rempongnya mesti apa, padahal saya orang yang nggak pernah di rumah kan. Itu bisa merubah bisa merubah total 180 derajat loh si COVID ini buat aku loh. Aku aja tuh takjub, sanggup ya saya di rumah ya. Padahal selama ini rumah tuh ya pulang sehari, 2 hari pergi, pulang 3 seminggu pergi gitu. Tapi ya bagaimana kita menyikapi situasi. Nah, aku mau dengar ceritanya Mbak Hanan nih. Mbak Hanan yang melakukan switching total. Mana nih Mbak Hanan? Tadi ada Mbak Hanan nih. Halo Mbak Hanan. Mbak Hanan kemana nih Mbak Hanan? Hanan. Jangan di-unmute. Jangan di-mute. Ya. Ya. Kedengeran nggak, Bu? Ya, udah. Ya, Mbak Hanan. Gimana Mbak Hanan? Ya gitu, Bu. Nah, gitu. Iya. Habis kan salon nggak bisa. Masih tutup ya? Buka sih Bu, tapi maksudnya buka buat jualan gitu kan. Oh enggak, maksudnya salonnya. Kalau secara itu iya, orang juga pada takut kan datang buat apa?
karena itu kan nggak ada jarak sama sekali kan kalau udah kayak gitu, apalagi mau potong rambut, mau perawatan, luluran, itu kan tuh benar-benar nggak ada jarak. Walaupun kita misalkan pakai masker sekalipun atau pakai face shield sekalipun, tapi kan harus sentuhan kan. Iya, karena gitu. itu kan bidang yang bersentuhan langsung dengan tubuh ya. Iya, jadi tamu pun juga banyak yang masih belum berani gitu kan, masih takut juga. Walaupun udah ada protokol kesehatan semua, misalkan masuk cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus pakai masker, udah semuanya itu, tapi tetap ya kayak gitu kan. Nah, kan nggak bisa gitu terus. Jadi ya udahlah, apa yang bisa cepet gitu kan, ya udah jadi jualin ini aja, jual pertama sih jualnya madu aku kan Bu, pertama jualnya madu, terus karena itu aku jadi agen kalau madu itu, terus akhirnya pas WPC itu ya udah aku tertarik banget gitu, jadi buat iniin produk-produknya sekalian. Kencang juga nih Mbak Ana nih jualan produk-produknya teman-teman WPC nih. Iya, alhamdulillah sih Bu, gitu kan. Kan gini, aku punya grup banyak soalnya Bu. Jadi setiap grup itu aku nggak pernah kalau di invite ya aku oke aja gitu kan. Jadi nggak pernah aku remove atau gimana gitu kan. Jadi grupnya banyak. Ya udah aku sebarin aja semua di situ gitu. Ya karyawannya tetap bertahan ya Mbak Hanan ya. Iya, masih ada, karyawannya masih ada di situ. Ya sekalian jadi tim penjualan juga sih kalau misalkan lagi di salon gitu kan. Terus dia juga kan ada WA, ada apa gitu. Jadi dia sebarin juga ke orang-orang juga gitu kan. Jadi bantu-bantu itu juga buat mereka juga gitu. Oke. Ya ke depan juga kita kan juga masih belum tahu ya situasinya ya. Iya, belum tahu situasinya kayak gimana. Saya malah punya rencana, jadi harus ada ini backup gitu ya. Yang udah dari kepalaku itu, yang gampang tuh punya Bu Lina gitu. Sama mungkin punya Mbak Ika nanti ya gitu kan. Punya Bu Lina, jadi aku mau kayak bikin, mungkin bisa digoreng di situ langsung udah jadi gitu loh, langsung kayak gitu. Jadi misalkan udah pakai nasi, pakai box gitu, udah kayak gitu. Tapi aku nggak bikin sendiri, aku misalkan udah punya Bu Lina atau Mbak Ika gitu kan, yang memang bisa langsung cepet gitu. Wah, keren idenya tuh. Benar. Karena nggak bisa nungguin, jadi kita harus switch karena kan nggak tahu juga nih sampai kapan gitu kan. Kayak kemarin baca tuh yang di Korea aja, senegara segitu keren ya Korea gitu kan, itu bisa bukan lockdown ya, dia pembatasan lagi gitu kan setelah berapa hari. Iya, pembatasan lagi kan Korea. Nah, gimana yang kayak kita ini gitu kan, ngelihat di mana-mana orang sembarangan kayak gitu. Jadi kita belum tahu sampai kapan gitu kan, makanya enak kan ya udah harus ada apa yang bisa bikin cepet gitu kan. Ya udah itu tadi aku kepikirannya yaitu yang gampang, misalkan yang udah itu Bu Lina bisa. Jadi atau nanti Mbak Rini ya pempeknya tuh juga bisa gitu kan. Lama-lama Hanan bikin kafe di sana. Iya, soalnya memang situ ada kafenya sih Bu. Jadi ya memang udah rencana di salon itu udah aku siapin ruangan. Memang tadinya buat untuk bikin kayak kopi bikin karena kan kalau salon kan harus ada makanan-makanan gitu kan. Betul, sambil nunggu di perawatan ya, sambil nyemil. Iya. Berarti sekarang yang dijalanin ke ininya dulu kayak kafenya sama kayak ini snack store gitu loh. Iya, benar. Iya, kayak snack store gitu. Iya.
Nah, kemarin tuh kan juga sempat pesen selat Solo sama Mbak Ira, kan lumayan banyak tuh, 16 box. Tadi sebenarnya mau nambah tuh kemarin, cuman nggak keburu. Mbak Ira udah dikirim itunya. Tadinya mau nambah menjadi berapa box gitu, cuman ntar deh next time itu lagi pesen lagi. Gitu. Ya gitu sih Bu, jadinya rencananya gitu. Jadi pengen bikin langsung di situ yang bisa bikin selain kita kirim yang belum matang, kita bisa sedia juga yang matang gitu. Misalkan nanti buat kalau ada acara apa meeting atau apa gitu, kita bisa bersedia juga gitu. Bikin box-box. Kalau nggak mau repot bikinnya konsepnya take away aja Mbak Hanan. Iya bisa take kayak kopi kenangan kan dia nggak terima orang makan di situ. Take away aja betul. Biar nggak usah sibuk gitu loh. Iya benar Bu, take away juga. Emang take away dipikirinnya emang take away sih, nggak disediain tempat di situ gitu kan. Dari sisi investasi kan juga nggak mahal kan, nggak repot betul. Bisa ini gitu loh. Benar gitu loh. Iya, ya gitu deh Bu. Mbak Cindy gimana Sin? Cindy karyawan. Iya. Ini karyawan. Oke, gimana situasi sekarang, Sin? Kalau di pabrik sih, ya tadi yang udah ceritain di grup ya, itu masih coba bertahan. Kita sih biasanya tuh produksi memang nggak boleh stop, karena kan kayak produksi molding gitu kan. Tapi karena yang sekarang banyak yang pada cancel, untuk yang customer yang pada cancel, yang di situ karena mereka stok kan banyak, nggak bisa pada ini kan, kita kan dari hulu ya Mam ya, kita hulu kan harus diolah lagi, mereka punya stok banyak, jadi mereka nggak bisa ambil produk kita kan. Akhirnya kita mau nggak mau bulan Juni ini sih, kita untuk produksi itu stop buat maintenance. Biasanya sih maintenance cuma 10 tahun sekali, sekarang mau nggak mau ya kita udah mulai maintenance lagi. Sambil yang ngabisin stok aja paling. Yang ada cuma paling yang project hygiene itu ya ke Jepang aja sih. Cuma yang lain karyawan ya beberapa karena yang nggak produksi itu dirumahin. Cuma kalau secara kita lebih fokus yang sekarang bulan Juni itu untuk maintenance aja. Oke. Di kantor ada pengurangan nggak? Kita ada yang sebagian untuk staff-staff itu WFH. Tapi kalau untuk manajer ke atas itu mesti masuk kan. Kalau ada yang urusan kayak urgent atau apa kan harus segera. Cuman yang rutin aja sih. Yang staff WFH. Orang pabrik malah masuk ya. Kalau pabrik harus itu. Nggak bisa enggak. Pasti masuk. Gitu. Iya. Nah justru dalam situasi kayak gini. Terus apa sih kemarin kenapa Cindy kan kamu juga kerja gitu loh. Terus ya pasti tripnya diem ya. Iya. Bikinin aja bikin proposal dulu. Kebetulan yang mentor dari CBF-nya juga baik banget. Jadi dia ngasih semangat terus gitu loh. Oke. Kamu dapat mentor dari mana sih? Dari Dubai. CBF-nya? Hah? Dari Dubai. Oh, dari Dubai. Oke. Ini aja batch selanjutnya aja stop dulu nih. Belum dapat kelanjutan nih. Oh gitu. Ini besok mesti mentoring lagi makanya. Harusnya Februari atau Maret itu kok udah ada ini, tapi jadi kemarin hold dulu, nggak tahu nih belum. Jadi makanya belum dapat kesempatan yang lain. Nah, ya di satu sisi kita bersyukur ya, jadi teman-teman juga tetap bisa membuka peluang kerja kepada yang lain, tetap memberikan kesempatan kepada yang lain. Justru malah kalau teman-teman di sini aku lihat justru malah pada grow nih, Bu Lina, Novi. Keren sih Bu Novi sama Bu Lina itu makin naik aja. Mbak Hanan juga hebat itu. Ya, penjualan lancar. Kayak Mbak Hanan ya memang kalau dalam situasi
dalam situasi memang kita tidak memungkinkan, ya oke, bisnisnya Mbak Hanan salon yang nggak bisa bergerak gitu, teman-teman yang di salon, apalagi aku tadi minta si Rani nih, Rani tadi mana nggak masuk. Rani itu dia punya kapal, ya, punya kapal pinisi. Bayang dong. Ingat kan Mbak Nov, Rani, waktu kita di Liverpool? Ingat. Ya. Ingat. Dari Januari, kapalnya nggak bisa jalan. Pasarnya dia itu bule. Karena satu orang aja naik kapal pesiarnya dia itu keliling-keliling sampai ke Raja Ampat, satu orang tuh 60 jutaan. Ya, pasarnya bule. Dari Januari itu udah orang semua customer-nya dia, kliennya dia, wisatawan asing, udah hold kan, udah mundur. Dan itu sampai Desember katanya. Kebayang gak sih? Sampai Desember. Kafenya dia di M Block tutup. Karena kan nggak boleh buka. Dia punya ada kafe juga di M Block tutup. Jadi ya dia coba lakukannya juga, ya udah jualan-jualan online yang dari produk-produknya di katalog WPC dan produk-produk dari petani-petani lagi ya langsung. Dan itu cukup banyak yang seperti itu, tapi ya tetap bisa kita mencoba untuk survive. Kapal loh. Sampai Desember dia udah ngekat semua itu udah kan nggak bisa ngapa-ngapain ya kalau udah gitu. Yang memang terpaku ya kalau makanan, bisnis makanan itu masih kita masih bisa bergerak dalam situasi seperti ini pun sebetulnya sangat bisa lah ya bergerak sepanjang kitanya mau. Tapi kalau jasa itu nggak bisa, stuck. Paling tinggal ya udah kalau mau pembenahan internal aja udah gitu. Kayak yang masker yang saya pakai, ya itu perajin dari sana, telepon, WA, Bu, sekarang susah. Ya iya sih ya, orang beli tenun sekarang pasti mikir beli tenun benerannya ya yang besar gitu ya. Mama-mama itu agak terus diem. Terus mereka gimana? Saya bilang, ya wis, kalian bikin masker aja. Kalian bikin masker aja. Mama bikin masker. Kami tidak bisa, Bu. Kan nggak ngerti gitu loh ya. Misalnya cuma menenun. Akhirnya ada anak-anak muda nggak? Yang masih muda-muda, oke. Kumpulkan yang muda-muda, ayo coba produksi, bikin maskernya. Itu pas lagi awal-awal tuh kan banyak tuh pola-pola masker. Coba deh buat. Nih, tak cariin polanya. Coba produksi. Gitu. Akhirnya alhamdulillah tuh dia di sana malah wah dia senang, akhirnya pada semangat lagi karena sekarang kebayang dong kalau beli kain, beli tenun NTT berapa duit? 1 juta, 2 juta. Hari gini orang nggak mikir beli gituan gitu. Tapi begitu orang menggunakan itu, tapi tetap ada tenunnya buat penyuka, itu akan dicari karena juga nggak terlalu mahal jatuhnya kalau dibandingin dia harus beli tenunnya itu mahal. Nah, jadi memang bagaimana kita bisa
melihat dari berbagai sudut pandang sih. Gitu. Ini malah tim penjualannya kok pada nggak ada. Teman-teman jualan pada mana nih? Saya juga jualan, Bu. Penjual juga kan? Iya, Mbak Rini kan menjual juga gitu. Nah, Rini ini kamu IBPC 26 ya? Dari jualan furniture ya Mbak Rin? Cerita dong. Cerita dong. Cerita dong. Sharingnya awalnya apa ya? Bingung juga. Saya dulu kerja di furniture 9 tahun ya di satu perusahaan. Sebetulnya sih udah di dunia furniture itu udah mungkin hampir setengah umur hidup saya, 20 tahunan di furniture. Terus saya Putus. Gimana? Oh, sinyalnya Mbak Rini tuh. Sinyalnya jelek. Hujan deras nih. Hah? Hujan deras banget. Sampai nggak kedengeran. Hujan? Hujan? Di sini masih panas. Di sini panas. Ih, deras banget dari tadi udah hampir sejam. Di sini lagi di Ciawi nggak hujan. Dari tadi. Di Ciawi juga nggak hujan di Ciawi. Masa sih? Iya, nggak hujan. Di Hah? Ciawi cuma mendung doang, tapi nggak hujan. Hujan? Emang Bogor hujan? Nggak hujan, Bu. Nggak hujan. Oh, Tangerang. Mana di Kemang? Mbak Lina lagi di mana? Sekarang lagi di BSD, lagi fokus di sini, lagi ada ibu kan, jadinya nggak bisa bolak-balik. Mbak Hanan, ayo ya. Kapan? Aku udah siap. Minggu depan Bu ya. Itu freezer aku udah siapin. Ya, minggu depan. Iya Bu, abis tanggal 1 kan libur tuh Bu, tanggal merah. Nah, Selasa udah bisa tuh Bu. Tinggal Ibu waktunya bisa kapan. Iya, biar Mbak Hanan tambah semangat. Iya, amin. Mantap. Nah, seneng deh ini saling mendukung, saling support. Ya. Walaupun mungkin lumayan juga sih. Penjualan yang lewat katalog gimana Bu Lina? Bagus gak? Kan kayaknya kemarin nomor 2 deh. Yang terbaik. Alhamdulillah bagus. Iya, ini kita coba untuk ini lagi nih cari nambah terus, kita coba tambahin lagi tim penjualannya supaya biar bisa juga lebih. Karena kalau kita lihat hasil produk yang dicari itu juga relatif kebanyakan makanan. Iya. Ya. Bu Irma usul dong itu testimoni dikumpulin iya, dong Bu. Kumpulin dong Mam. Hah? Testimoni dari konsumen lah. Iya, dari yang teman-teman penjual nih gitu kan. Anda nggak pernah bikin? Share dong. Iya, maksudnya dikumpulin ya, aku udah share tuh di Facebook, banyak yang nyari apa sih katanya produksi WPC ya apa ya. Itu Bu Lina juga tuh ayamnya enak kata temen aku gitu. Ntar deh aku sharein itunya capturing. Jadi kalau ada testimoni share di grup.
Nah, Ibu bilang di grup, Bu, apa namanya, suruh sharing nanti, jadi Ini kita yang capturein. Yang bilang enak gua melulu. Jajan melulu saya soalnya. Kemarin waktu acara yang Semesco juga saya ceritakan yang WPC ini, yang penjualan marketing bareng-bareng seperti itu. Terus mungkin akhirnya yang kementerian akhirnya kan sekarang kan juga bikin seperti itu juga kayaknya. Iya. Iya. Jadi waktu awal kan memang saya melihat, aduh, karena teman-teman gimana ya gitu loh. Saya pikir saat itu malah teman-teman yang jasa, yang wisata sama yang jasa. Kalau makanan itu otomatis mereka bisa lah ya gitu loh. Masih dicari orang selama ada mulut sama ada perut, makanan bagaimana tinggal mengemas jualannya sebetulnya masih bisa running gitu loh. Sama saya pikir waktu itu teman-teman jasa sama teman-teman di fashion, how nih kita gimana nih gitu loh. Teman-teman orang fashion mungkin enggak ya belanja sih gitu, tapi ternyata luar biasa begitu menjelang Lebaran pasar penuh. Kekhawatiran gue salah. Awalnya saya mikir, wah ini teman-teman fashion berat nih gitu. Makanya langsung coba bikin katalog kan. Waktu itu saya sempat kasih langsung ke Bugatti. Jadi begitu sebelum katalog emoji jadi udah tuh langsung yang masih standar dulu. Saya langsung kasih Bugatti, Bu kita bergerak duluan ya Bu. Bu kami coba bergerak duluan. Wah memang bagus banget gitu loh. Iya Bu, kasihan teman-teman, terutama teman-teman yang biasa. Jadi sempet tuh akhirnya ngobrol gimana. Nah jadi teman-teman yang ini kita gerakan untuk jadi tim penjualan. Nggak apa-apa berubah bisnis. Dan juga ada teman-teman yang kalau saya lihat di data yang dari Bu Teti, yang sebetulnya bukan member, yang jadi tim penjualan tuh nggak semuanya member kan. Banyak juga yang saya lihat dari catatan transaksi, itu ada yang PHK, yang terdampak pekerjaannya anak PHK, atau dirumahkan jadi pengurangan pendapatan, maka cuma nggak dapat full gitu. Jadi waktu itu saya berpikir, aduh gila PHK, karena kebetulan teman di kantornya teman saya sempat saat itu udah PHK, udah mulai wacana pemutusan hubungan kerja. Nah kita melihatnya dari situ. Oke, gimana? Nah, kira-kira ada masukan nggak? Produk apa lagi, atau apakah produknya perlu diperbanyak, atau caranya, atau gimana nih? Sambalnya Bu Lina belum ya? Udah masuk. Udah kasih ke ya? Bintang ya? Udah kasih ke Maya? Udah masuk. Bumbunya Mbak Ika udah. Bumbunya Ika enak loh. Iya, udah masuk. Saya orang malas. Hah? Aku baru nyoba itu sambal matah enak. Sambal matahnya sih dari dulu saya doyan. Aku baru nyoba kemarin sama ayamnya juga enak. Enak, ayamnya enak. Sambal matahnya dari dulu tuh saya doyan. Sambal matahnya top, lebih top dari sambal matahnya orang Bali itu. Itu tahan berapa lama Mbak Ika ya? Kalau dimasukin freezer sebenarnya lebih awet Bu Lina. Cuman repot banget ya tiap makan harus nungguin. Emang, ya. Tapi jangan lama-lama lah Bu Lina, habisin aja dah. Saya tukang sambal tapi bukan penggemar pedas ya. Jadi makanya dikit-dikit. Itu ya sambalnya Ika masuk nggak di freezer sih Kak, aku taruh di bawah. Oh, tapi masih oke ya, Mam? Masih oke ya, Mam? Iya, masih kok. Masih. Kalau mau makan, aku tambahin minyak dikit, minyak panas. Oh gitu. Oh iya.
Aku tetesin minyak panas dikit. Banyak dikit. Jadi kan dia langsung cair Ya, lagi lumer tuh. ya, langsung cair Langsung ya. lumer kan ditetesin minyak panas gitu. Sama kalau kayak aku mah cabai taburnya Oma. Kalau aku lagi mau nyambel yang basah, aku tinggal tetesin. Mami belum nyobain sambal tabur aku ya sama chili oilnya ya. Belum. Lagi bikin desainnya nih. Banyak loh sambal tuh, di kita semua punya sambal. Bu Lina, kemarin yang aku cerita itu Puyuh yang kemarin ada saingan tuh di grup. Itu ternyata dia nggak pakai sambal, Bu. Iya, lagian di ukurannya juga pasti kecil. Aku mentahnya aja aku beli mahal karena aku standar itu udah di bawah malon dikit. Iya, jadi aku yaudah pede aja lah ya gitu kan ya. Maksudnya nggak pakai sambal. Orang banyak yang ngeluh juga gitu. Oh ternyata nggak pakai sambal ya gitu. Orang kan malas nyambel gitu ya Bu ya. Jadi kalau satu paket gitu kan tinggal makan gitu. Nah, makanya kalau kita punya produk kan aku bilang, pokoknya kalau kita sudah kualitasnya bagus, nggak usah takut bersaing dengan harga yang murah-murah. Kadang-kadang malah ada orang yang seneng belanja mahal. Kalau yang murah, bener nggak ya? Bener nggak ya? Gitu kan. Dicurigain malah kalau murah ya. Iya. Saya malah nggak berani jual iga loh, Mam. Kenapa? Saya nggak berani jual iga nih yang frozen. Kenapa? Karena barangnya susah, Mam. Aku nggak dapat supply nih iga. Oh, iganya susah ya. Jadi sementara untuk yang maksudnya jadi stok yang ada itu buat di restoran aja. Jadi yang frozen itu aku nggak berani jual dulu karena nanti kan ngabisin stok di resto kan soalnya kan. Jadi aku jual yang lain aja. Kenapa? Resto buka, tapi belum terima dine in, masih online, masih Grab, Gojek itu masih sama take away. Take away itu banyak juga loh ternyata. Saya pikir kan mereka mau delivery. Kalau delivery kan kita kirim ya kalau di sekitar komplek gitu. Ternyata enggak juga loh. Mereka maunya malah ngambil sendiri gitu ke resto gitu. Modus. Take away. Bosan kali di rumah ya? Iya, modus. Iya. Modus biar keluar. Keluar, bener. Padahal saya bilang, saya sudah sering nawarin juga, nggak mau diantar Bu, gitu kan. Nggak usah, nanti kita ambil aja, katanya gitu. Wah, ya udahlah kalau gitu. Gitu sama saya ngumpulin produk-produk teman-teman juga sih. Jadi misalnya kayak saus itu kan ada yang saya bikin sendiri, ada yang enggak juga. Jadi ya udahlah kan mirip-miripan gitu, ya udah kita jadiin satu grup aja jadi bumbu gitu kan. Udah kita jual. Bagus gitu, nggak apa-apa, bagus. Terus akhirnya malah banyak teman-teman yang, Mbak, jualin dong, Mbak. jadi minta tolong kita jualin gitu kan. Ya udah ayo sini mana yang mau dijual gitu kan. Jadi gitu. Nah, susahnya bukan susah sih ya, Mam. Sebenarnya kita di sini di komplek ini ada wadahnya nih, Mam. Namanya jajanan gitu. Itu semua orang jualan di situ. Dari yang tadinya cuman berapa tuh semua orang jualan. Jadi tiba-tiba semua orang jadi koki, semua orang jadi pokoknya dia yang bisa bikin apa dia jual, dia masak. Pokoknya gitu terus gitu. Ada beberapa grup itu isinya makanan semua deh pokoknya. Jadi ya udah kadang-kadang kita gantian aja sih iklannya. Jadi jangan saingan juga sama mereka. Kalau saingan mereka lagi kenceng udah biarin. Nanti giliran mereka kendor kita masuk gitu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi ya lumayan lah kita bisa jual segala macam di situ. Iya. Ada wadahnya juga. Dan yang enaknya kan deket. Jadi kita mau kirim barang kan nggak perlu pakai ongkir kan. Iya. Tinggal kirim gitu. Ya, jadi itu juga saling support, saling dukungan dalam lingkungan ya. Karena jualan di lingkungan itu juga memudahkan sebetulnya kan. Membantu juga gitu. Iya. Membantu. Kalau dia udah percaya sama satu produk kita, Mam, akhirnya dia nanya ada punya apa lagi ya, Mam? Gitu. Pasti itu. Bener. Jadi gampang aja jualnya jadinya gitu. Makanya saya lagi nyiapin produk-produk yang kemarin saya sebutin nih. Orangnya udah nanya terus, kapan Bu Lina? Kapan Bu Lina? Saya bilang nanti nunggu pembantu. Jadi saya mungkin mau nambah ada 5 produk, tapi yang siap saji. Jadi tinggal ngangetin di microwave aja gitu. Kolaborasi aja sama misalnya ayam. Udah jadi dealing tuh?
Ayam ini nggak sama kulit. Kan baru nyobain itu Mam kemarin. Kalau aku enak, itu cuman hancur. Aku nggak bisa. Jadi pengennya masih utuh tapi empuk gitu. Karena sebenarnya ada yang jual, ada juga teman aku dia masih empuk. Cuman karakter penjualnya nggak begitu aku suka. Jadi aku males. Gitu. Tapi kalau misalnya empuk tapinya masih utuh gitu, potong 4, itu aku lebih suka. Karena kalau itu hancur, jadi bingung ngegorengnya gitu. Coba deh, Mbak Ika pasti ada caranya deh. Dari waktunya, dari waktu untuk vakumnya itu. Karena teman saya bisa masih utuh loh, tapi empuk banget tulangnya. Jadi ada tekniknya, Mbak Ika coba deh browsing di internet ya, gimana cara masak itu gitu. Sampai ketemu, coba karena pasti memang, ketemu karena rasa udah oke. Sebenarnya awalnya kita nggak berniat sebagai tulang lunak gitu Bu. Cuman karena nggak tahu lah, mungkin kita memang pengen empuk aja gitu kan, kayak dada gitu ya. Kadang-kadang kita makan dada tuh kan nggak enak rasanya, sepo gitu ya, terus keras gitu kan. Nah, saya pengen semua bagian ayam tuh enak dimakan gitu. Gimana sih caranya? Ya udah kita coba aja bikin kayak gitu. Tiba-tiba banyak orang yang bilang itu kok tulang lunak, dia bilang gitu. Jadi ya udah sekalian aja kita bikin tulang lunak sekalian gitu. Tapi ya mungkin itu karena ya belum bener kali ya masaknya, jadi tekniknya ada tekniknya hancur ya. Kalau rasa udah enak banget. Sambalnya enak. Sambalnya enak. Itu cuman itu aja tekniknya. Cari lagi deh caranya. Cari deh. Cari gimana caranya bisa empuk tanpa ngerubah bentuk gitu. Itu ada kok. Oke, Bu. Wah. Iya. Terus Mbak Novi masih on ya? Kayaknya nggak ada, hilang ya? Ada. Hilang. Hilang. Baru mau ngajakin bazar. Masih hilang. Hilang. Iya nih, aku juga belum sholat nih, Mam. Iya, belum. Belum sholat. Gimana hari ini? Mana hari ini? Tukang furniture apa kabar, Kang Firman? Oh ya, oke. Lanjut ya, sharingnya tadi mati. Jadi intinya ya sekarang saya beralih ke empempek. Kebetulan ya memang yang buat sebetulnya bukan saya sendiri, kakak saya sih. Kita jadi gimana untuk memasarkannya kan waktu itu. Tadinya kan mau Mustafa, bingung, aduh apa ya Mustafa, kok kayaknya juga banyak juga orang yang jual Mustafa gitu loh. Apa yang harus uniknya, apa gimana cari. Akhirnya sampai aku juga sebetulnya udah agak nyerah itu mencari produk. Akhirnya ya sudah. Tapi produk pempeknya itu waktu yang awal yang Mbak Rini kirim ke aku sama yang sekarang beda loh. Lebih enak yang mana, Mami? Yang sekarang. Oh, oke. Dibanding yang waktu pertama kali Mbak Rini kirim. Aku kirim ya. Aku banyak kasih komen tuh. Ini. Berarti sudah kan? Ada inputnya udah lumayan masuk ya. Tapi cukanya masih tetap manis sebetulnya. Uniknya itu di cukanya sih kalau aku pikir. Pempek itu enaknya kalau kita cobain cukanya. Iya. Tapi manis. Ya, karena kan kalau kita juga sekarang udah lumayan turun dibanding waktu awal dulu itu manis banget gitu loh. Manis banget ya. Karena saya penyuka pempek gitu kan. Jadi yang saya rasa langsung dari cukonya dulu gitu loh. Berarti sekarang udah perbaikan ya, berarti inputnya agak masuk lah ya. Iya. Tahu dong, saya suruh nyobain. Yang ada gue komen dulu. Panjang banget saya komennya saya. Ya udah gitu. Jadi awalnya dari situ pempek, terus akhirnya ya samalah mungkin sama yang lain pada masuk bantu jualin ya. Jadi akhirnya segala macam. Jadi kita kadang ada pempek, ada apa, ada segala macam.
Pempek juga aku juga lebih ke banyak ke reseller juga. Jadi kita ambil margin dikit tapi pemasarannya oke lah gitu. Sekali orang ambil 25 packs atau berapa, nah itu yang cukup membantu ini kita juga gitu loh, market kita juga gitu. Jadi penting banget untuk ada reseller itu, saya pikir itu sangat begitu. Ya. Itu sih seringnya. Benar. Yang lain lebih expert soalnya. Semangat ya, benar, semangat. Ya, semangat jualan. Pokoknya yang sekarang ya jalanin aja gitu loh, apa yang bisa kita lakukan. Oh, ada permintaan yang lain ya nggak apa-apa, kayak Ica tuh langsung ada produk tambahan baru. Anan langsung. Nah, Sin, kamu bisa tawarkan ke orang-orang kantor loh, Sin. Kantormu di mana sih, Sin? Di Tangerang nih. Di Tangerang, ya. Kamu bisa jualan sama orang-orang kantor padahal. Iya, soalnya orang kantor udah jualan juga nggak enak kan kalau sekarang banyak pedagang. Pedagang dadakan kasihan kan kalau yang pedagang dadakan ya. Iya. Kamu bisa tawarin sama orang nih, jangan pakai kata nggak enak. Ini ada kan ada tuh di katalog, langsung aja kamu share katalog, gimana, nggak usah pusing. Ini nih saya ingat kayak tahun 98, kalau tahun 98 tuh berjamuran kafe tenda. Mungkin Mbak Linda ingat nggak tahun 98 tuh yang berjamuran adalah kafe tenda. Ya, di selatan tuh, Iya. Di mana-mana kafe tenda. Iya. Sampai pada satu titik hilang lagi gitu loh. Nah, kalau yang sekarang tuh mungkin Cindy bisa temennya ada yang PHK nggak, atau ada yang terkena dampak PHK, ada yang dirumahkan, itu ajak aja gitu loh, Cindy. Iya. Aku tuh suka bingung kalau orang-orang udah kena PHK, pengurangan kerja, segala macam, daripada pada ngedumel, wahai. Dia aja protes aja ya. Aku malah baru dapat reseller pramugari Saudi Arabia. Jadi dia kena, bukan ya dirumahkan ya, baru bisa terbang lagi. Iya, dirumahkan, dia bingung. Saya bilang ya udah. Lebih bagus nggak di PHK, karena sometimes waktu udah mulai normal, dia bisa langsung dipanggil, tinggal ya, dia dibilangnya sekitar bulan Oktober November baru bisa dipanggil lagi. Kan lumayan lama kan? Iya. Akhirnya tadi udah dia langsung beli freezer, dia mau ngisi produk. Saya bilang ya udah, nanti kalau dia terbang kan bisa diwariskan ke ibunya, biar ibunya jangan main melulu, saya bilang. Ya, jadi siapapun ditawarin dari kemauan sih, ya. Iya. Dari diri kita, dari diri sendiri gitu, mau nggak untuk melakukannya, intinya sih itu gitu loh. Banyak banget tuh orang di luaran nggak ada kerjaan, PHK atau dirumahkan, kan bisa melakukan sesuatu yang lain gitu loh, nggak usah produksi, ya udah jualan aja. Iya, jualin aja. Kayak aku sebenarnya bayangin aja kalau laku sehari bebek 10, untungnya 250.000. Siapa yang mau ngasih duit 250.000 kan? Iya, gitu. 10 ekor lah cuman, dapat 250.000. Coba tuh, Cindy, kalau jualan 10 ayam, 10 bebek, 250.000 untungnya. Kan dari awal kan saya bilang, ayo jualan 1 juta yuk sehari, gitu. Jualan apa aja Mbak Cindy? Saya jualin paru saya. Jualan apa aja sehari, minimal misalnya jualan 1 juta gitu ya. Sebulan cuma modalan handphone doang bisa dapat bersih 3 jutaan gitu kan, lumayan. Iya. Lumayan banget gitu.
Aku boleh live ya, belum sholat. Ini Ibu Ratu udah bangun nih. Udah minta dielap. Oke, sip. Makasih Semangat semuanya semua ya. Kita Sukses lanjut lagi semuanya. nanti kapan kita sharing lagi ya. Ya, Assalamualaikum. Dah. Kok enggak?